Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba. Ayyuhat tullab wat talabat qabla ta'lim lughatil arabiyyah. Hayya nabda wa nabtati bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'lim lughatil arabiyyah fi maharatil kitabah atau tarkib. Al-maudu an-na'tu wa man'utu. Kata sifat dan yang disifati. An-na'tu itu adalah kata sifat, man'ut yang disifati. Kemudian lanjut ke ta'rif, na'at dan man'ut. Apa ta'rifnya? Langsung saja saya bacakan bahasa Indonesianya. Na'at adalah lafaz menunjukkan sifat yang mensifati. Sifat atau yang mensifati isim sebelumnya. Nah, sifat yang mensifati isim sebelumnya. Selanjutnya, isim yang disifati dinamakan man'ut. Jadi na'at itu adalah menunjukkan sifat atau yang mensifati isim sebelumnya. Nah, jadi na'at itu adalah kata sifat. Nah, kita langsung ke contoh. Ini. Contoh yang muzakkar. Ja'a rajulun solihun. Nah, telah datang laki-laki yang soleh. Nah, kata sifat itu adalah soleh. Itu kata sifat. Nah, menunjukkan na'at adalah lafaz yang menunjukkan kata sifat yang mensifati isim sebelumnya. Nah, mensifati, jadi kata soleh ini mensifati isim yang sebelumnya yaitu rajulun. Maka isim yang disifati tadi dinamakan man'ut. Jadi rajulun ini adalah man'ut. Nah, ini adalah na'at atau kata sifat. Ini adalah man'ut yang disifati oleh na'at. Siapa yang soleh? Rajulun, seorang laki-laki yang soleh itu. Nah, kemudian contoh yang muannas. Ja'at imra'atun solihatun. Telah datang seorang perempuan yang soleh. Sama seperti tadi. Solehah. Ya, perempuan yang solehah. Sama seperti yang muzakkar. Nah, akan tetapi karena dia muannas, ini ada cirinya. Ya, di sini kan ada cirinya. Ciri muannasnya adalah ta marbutoh. Nah, itu cirinya. Karena ada cirinya, maka itu adalah muannas. Sama, solehah itu kata sifat. Wanita yang soleh. Siapa yang solehah? Wanita yang solehah. Siapa yang solehah? Adalah wanita atau perempuan. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, yang kedua, na'at. Nah, na'at mengikuti man'ut dalam hal rofa, nasab, dan khofat. Nah, jadi na'at yang kedua ini na'at mengikuti man'ut. Jadi na'at ini mengumpatinya lawan man'utnya. Nah, menuruti lawan man'ut di dalam hal rafa'nya kah, nasabnya kah, khofatnya kah, muannasnya, mudzakarnya, sifat ma'rifah dan nakirahnya. Ini saya contohkan dulu yang rafa, nasab, dan
khopat. Di mana mengikuti? Contoh rapaknya saya beri ciri. Nah, ropa, ropa, kemudian nasab. Ini barisnya karena dia, kenapa dia ropa? Karena kan ini fiil, fa'il, ini naat. Nah, marar ra'aitu ustazan jadi dan marartu jadi ini yang mengubah barisnya. Nah, bi ustazin, marartu bi ustazin. Jadi ini merubah bi ustazin jadi khopat. Maka karena dia man'utnya khopat, otomatis naatnya juga khopat, harus mengikuti. Nah, naat itu harus mengikuti dalam hal rapaknya kah, nasabnya kah, khopatnya kah. Rapak, nasab, khopat. Nah, seperti itu. Itu naat yang mengikuti rapak, nasab, dan khopatnya. Mudah-mudahan sudah paham. Bila sudah paham, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita kembali dulu. Ya. Nah, jadi mengikuti rapak, nasab, dan khopat. Nah, kemudian mu'annas dan muzakkar. Jadi mengikuti juga bilanya mu'annas juga. Coba kita lihat. Nah, mu'annas contoh. Nah, bilanya mu'annas ada ta marbutoh, ada ta marbutoh, solihatun, hatun, solihatun. Yang mudzakarnya rajulun, solihun. Nah, di mudzakkar, mudzakkar. Man'utnya muzakkar, naatnya muzakkar. Nah, man'utnya mu'annas, maka naatnya juga mu'annas. Imra'atun solihatun, rajulun solihun. Ja'at imra'atun solihatun, ja'a rajulun solihun. Nah, kita kembali. Nah, mu'annas. Nah, naat mengikuti man'ut dalam mu'annas dan mudzakarnya. Nah, bilanya mu'annas juga, bila mudzakkar juga. Nah, jadi harus mengikuti, naatnya harus mengikuti. Jangan naatnya mu'annas. Misalnya ini kada boleh lah. Contoh yang kada boleh. Rajulun solihatun. Masa telah datang perempuan, laki-laki yang solehah. Kada mau. Harusnya ja'a rajulun solihun. Kalau laki-laki itu soleh, bukan solehah. Nah, itu harus sesuai. Sifatnya harus sesuai dengan yang disifati. Jadi man'utnya harus sesuai dengan naat. Makanya katanya mengikuti. Oke. Kemudian apa lagi yang diikutinya? Yang diikutinya adalah sifat ma'rifah dan nakirahnya. Nah, itu yang diikutinya. Contoh yang ma'rifah. Ma'rifah dulu kita sudah pernah belajar. Ma'rifah itu salah satunya adalah ada alif lam. Fil hadisi sohihi. Nah, ini alif lamnya ada ma'rifah, maka naatnya juga ma'rifah. Hadis yang soheh. Nah, yang soheh itu kan sifat adalah soheh. Soheh ini kata sifat. Yang disifati soheh ini siapa? Oh, ternyata hadis. Maka hadis ini adalah man'ut. Contoh nakirohnya itu tanwin. Nah, hadisin, sohihin. Karena ini ada fi, maka hadisin, sohihin. Jadi harus mengikuti. Nah, paham? Alhamdulillah. Fatahullahu alaikum. Nah, kita kembali lagi. Nah, apa lagi yang diikuti naat terhadap man'utnya selain rafa, nasab, khopat, mu'annas, dan muzakkar? Oh, ternyata selain rafa, nasab, khopat, mu'annas, muzakkar, ma'rifah, dan nakirah. Oh, ternyata. Nah, ini ada lagi mufrad, tasniyah, dan jamaknya.
Nah, mufrad dan ya tasniyah jamaknya. Contoh, ja'a rajulun muslimun. Ja'a rajulani muslimani. Ja'a rajuluna muslimuna. Mufrad dengan tanwin, tasniyah dengan alif dan nun. Jamak dengan waw dan nun. Kalian sudah belajar itu mufrad tasniyah jamak di pelajaran nahwu. Kita lanjut lagi. Nah, yang ketiga, poin 3 ini adalah apabila ada isim jamak yang mansub. Nah, mana isim jamak yang mansub? Karena ini warna merah, sudah saya tandai di contoh warna merah. Jamak, buyutu, jamak. Mufradnya apa? Baitun. Nah, ada isim jamak yang mansub atau disifati, tidak berakal. Nah, ini jamak. Benar. Ini berakal tidak? Buyutun. Asal katanya baitun, rumah. Apakah rumah itu berakal? Oh, ternyata tidak. Berarti ini adalah jamak yang mansub atau disifati tidak berakal. Nah, maka naatnya. Nah, naatnya berupa isim mufrad yang muannas. Apakah ini isim mufrad? Kabiratun. Ya, isim mufrad. Oke. Apakah ini muzakkar? Tidak. Kenapa tidak? Karena ada ciri mu'annas. Mana ciri mu'annasnya? Ini. Tamarbutoh. Bukan al-buyutu kabirun. Akan tetapi al-buyutul kabiratu. Bukan al-buyutu kabiru. Nah, karena apabila ada isim jamak yang mansub, itu tidak berakal. Nah, jamaknya mansub, tidak berakal, maka naatnya berupa isim mufrad, dia mufrad, tapi dan juga muannas. Nah, bagaimana? Sudah paham? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sudah paham. Apabila belum paham, nanti kita sambung lagi via WhatsApp atau boleh komentar di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ini untuk pembelajaran kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.